Oke, Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024, Formasi Penata Kelola Perumahan part yang kedua. Tentunya untuk kisi-kisi soal ini udah sesuai ya sama peraturan materi pokok SKB 2024. Untuk part 1 bisa teman-teman cek video-video sebelumnya, atau cek link di deskripsi juga bisa. Oke, nah untuk kisi-kisinya sendiri udah sesuai ya sama Permen RB yang baru dikeluarkan pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Nah, apa aja sih materi pokok dari SKB Penata Kelola Perumahan? Itu ada di poin 219 untuk list materi ini bisa cek teman-teman download juga gratis ya di link di deskripsi. Itu udah ada filenya bisa di download gratis. Oke, untuk eh, penata kelola perumahan alih pertama itu ada dua kompetensi. Yang pertama kompetensi umum dan juga kompetensi khusus. Untuk kompetensi umum itu ada 8 poin, ada penyusunan, pemantauan, pengelolaan, penganggaran, penyelenggaraan, manajemen risiko, juga penyusunan laporan. Untuk kompetensi khusus ada penyelenggaraan, terus bantuan pembangunan, juga penyediaan rumah khusus. Oke, Oke bisa di screenshot atau bisa dibaca sendiri teman-teman. Kita mulai aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Dalam perencanaan pembangunan rumah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa pemerintah daerah berperan dalam A. Menyusun rencana pembangunan rumah swadaya, B. Mendistribusikan rumah komersil kepada masyarakat, C. Mengawasi implementasi kebijakan perumahan di tingkat pusat, D. Merencanakan dan mengatur pembangunan perumahan dalam wilayahnya, E. Menentukan harga jual rumah yang dibangun oleh pengembang. Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman nomor 1 terkait undang-undang? Kita lihat aja. Soal nomor 1 jawabannya D. Merencanakan dan mengatur pembangunan perumahan dalam wilayahnya. Jadi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki peran dalam merencanakan, mengatur, dan mengawasi pembangunan perumahan di tingkat daerah untuk menciptakan kawasan permukiman yang tertata dan layak huni. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 1 jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, dalam pelaksanaan pemantauan evaluasi pembangunan perumahan, yang paling utama untuk dilakukan adalah A. Menghitung anggaran yang dikeluarkan, B. Memastikan semua rumah selesai dibangun, C. Menilai dampak sosial dari pembangunan, D. Menentukan apakah pembangunan sesuai dengan jadwal, dan E. Mengidentifikasi kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi. Oke, yang paling utama ya teman-teman, apa? Kita lihat jawabannya soal nomor 2. Jawabannya D. Menentukan apakah pembangunan sesuai dengan jadwal. Jadi, pemantauan evaluasi fokus pada penyelesaian pembangunan sesuai jadwal agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyediaan perumahan yang dibutuhkan. Oke, jadi soal nomor 2 jawabannya yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Dalam pengelolaan data perumahan, informasi yang paling penting untuk disimpan adalah A. Daftar perusahaan kontraktor yang terlibat, B. Jumlah rumah yang dibangun di setiap daerah, C. Kebutuhan masyarakat akan rumah, D. Harga jual rumah per unit, dan E. Rencana anggaran biaya untuk pembangunan. Oke, kira-kira yang mana teman-teman soal nomor 3? Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang B. Jumlah rumah yang dibangun di setiap daerah. Jadi data yang paling penting adalah jumlah rumah yang dibangun di setiap daerah untuk memastikan distribusi dan alokasi yang sesuai dengan kebutuhan perumahan. Oke, soal nomor 3 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam pengelolaan risiko pembangunan perumahan, salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 PRTN 2015 adalah A. Menentukan target waktu penyelesaian proyek yang ketat. B. Melakukan analisis terhadap potensi bencana alam di lokasi proyek. C. Menetapkan harga jual rumah berdasarkan tren pasar. D. Menggunakan tenaga kerja dengan kualifikasi yang lebih rendah untuk menekan biaya. E. Meningkatkan kualitas desain arsitektur rumah. Oke, kira apa itu teman-teman? Jawabannya soal nomor 4 terkait peraturan PUPR. Oke, kita lihat jawabannya. Soal nomor 4 jawabannya B. Melakukan analisis terhadap potensi bencana alam di lokasi proyek. Nah, Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 PRTN 2015 menekankan pentingnya analisis risiko terhadap bencana alam yang dapat mempengaruhi kelancaran proyek perumahan. Oke, jadi soal nomor 4 jawabannya B, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, proses penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pembangunan perumahan bertujuan untuk A. Menetapkan harga pasar rumah di wilayah tersebut. B. Menjaga kualitas dan keamanan bangunan. C. Menghitung jumlah rumah yang akan dibangun. D. Mengatur pembagian lahan kepada pengembang. E. Memastikan tidak ada konflik di lokasi pembangunan. Oke, kira-kira apa ya teman-teman soal nomor 5? Lihat jawabannya. Jawabannya B. Menjaga kualitas dan keamanan bangunan. Nah, jadi
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan memenuhi kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi ya teman-teman. Di sana ada pembahasan soal penata kelola perumahan part yang kedua dengan total 100 soal. Nah, jadi untuk part 2 ini tidak sama ya soalnya sama part 1. Jadi di total ada 200 soal untuk penata kelola perumahan. Oke, teman-teman bisa cek di deskripsi, ada 100 soal dan juga ada jawaban dan pembahasan. Oke, nanti teman-teman akan dapat file berupa PDF. Untuk halaman pertama ada list materi pokok yang bisa teman-teman lihat atau recall kembali apa-apa aja sih yang bakal masuk pada tes nanti. Juga tentunya tersedia 100 soal yang bisa teman-teman pelajari dan teman-teman pahami. Udah ada lengkap jawaban dan pembahasan singkatnya. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya bisa cek link di deskripsi teman-teman. Oke, jadi itulah untuk soal penata kelola perumahan alih pertama part yang kedua. Oke, sekian teman-teman, semoga bisa membantu, semoga teman-teman bisa belajar dengan lancar dan juga mendapatkan hasil yang terbaik pada saat ujian nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.